Wa qala aydan sittatun min sunanil mursalin. Satu hadis lagi nih ya. Wa qala aydan sittatun min sunanil mursalin. Ada 6 perkara ya, termasuk daripada sunnahnya para rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 6 perkara ini ya. Sittatun min sunanil mursalin, ada 6 perkara ya yang menjadi kebiasaan para rasul. Para rasul sering ngerjain ini gitu maksudnya. Yang pertama apa? Al-haya, sifat malu ya. Malu di sini bukan malu ditawarin duit tapi kita nolak ya. Tapi malu di sini malu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pengen maksiat itu malu ya. Atau ngelihat orang ibadahnya lebih rajin, kita malu sama Allah. Jadi dimaksud dengan haya, sifat malu di sini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sifat malu itu timbul sebab akal pikiran kita itu sadar. Sifat malu ya, itu timbul adanya sifat malu sebab musabab akal pikiran kita itu sadar. Kalau akal pikiran kita nggak sadar, kita nggak bakalan malu. Makanya kenapa orang yang maksiat, begitu dia lagi berzina, nggak ada istilah dia ingat ayat Quran, ingat haram, ingat neraka, ingat dosa, nggak ada. Begitu selesai maksiat baru dikembalin lagi akalnya sama Allah, baru dia sadar. Orang minum khamar, nggak ada orang minum khamar ingat gitu neraka, ayat Quran ini dosa, ini haram, di alam kubur begini, nggak ada. Orang maksiat begitu nggak ada. Kenapa? Karena akalnya nggak sadar. Jadi bisa timbul juga sifat haya, sifat malu kepada Allah Ta'ala, bisa juga disebabkan dengan sifat muraqabah. Muraqabah itu sifat yang kayak ada CCTV di kehidupan kita gitu. Selalu diawasi sama Allah Ta'ala. Waduh, ini Allah ngeliatin gua terus nih. Waduh, Allah ini lagi mantau gua terus nih. Nah, tuh dirasakan sama dia. Kalau dia sudah bisa memiliki sifat muraqabah, ya, sifat yang senantiasa diawasi, dilihat gitu sama Allah Ta'ala. Nah, itu bisa mendatangkan sifat al-haya, sifat malu. Sama juga orang maksiat. Bagi orang maksiat, dia menganggap ya seolah-olah Allah nggak ngelihat. Orang maksiat kan begitu. Ntar begitu udah puas nafsunya, baru udah dia ingat, oh iya, astagfirullahaladzim ya Allah. Gitu. Itu sifat malu. Ya, cara mendatangkannya itu, ya, senantiasa kita muraqabah, merasa diawasi sama Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua al-hilim, lapang dada ya. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman ya, yakni para anbiya, para rasul, orang-orang soleh, mereka berjalan di muka bumi ya, haunan, tenang, cuek, nggak peduli sama omongan orang-orang yang menghujat. Ya mereka jalan-jalan udah, nggak peduli mau orang mau kata apa, mau orang menghujat, nggak peduli mereka. Ya, asal yang dijalaninnya, yang diajarkan dan dilakukannya itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak peduli orang mau ngomong apa, selagi Allah ridho jalan aja. Begitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang jahil, ada orang yang gak senang menghujat mereka, ya, qalu salama, mereka bilang salama. Salama itu apa ya bahasanya kalau di kita itu, udahlah serah dia, udah itu salama. Udahlah serah dia, gua nggak numpang hidup juga sama dia, gitu. Salama, nggak peduli. Ya selagi Allah ridho, cuek aja udah jalan. Ya, al-hilim, yang kedua sifat al-hilim, lapang dada. Ya mereka nggak peduli orang mau ngomong apa, nggak peduli. Ya artinya nggak peduli, udah hilim, lapang dada aja, doain yang baik-baik dapat hidayah. Itu derajat tinggi, orang tinggi derajat begitu. Ya, sifat hilim, lapang dada, hampir-hampir nyaris jadi nabi.
Seandai kata tiket jadi nabi itu masih ada, orang hilim yang jadi nabi. Ya. Beda sama sabar. Kalau sabar dikatain tapi kita masih ngedumel. Gitu. Sabar itu namanya. Tapi kalau hilim kita dikatain, maafin plus mendoakan yang baik-baik. Ya, panjang umur lo, sehat afiat, mudah-mudahan begini-begini. Doain yang baik-baik. Itu hilim namanya. Ya, makanya hampir jadi nabi nih orang sifat hilim nih, lapang dada. Itu yang kedua. Lanjut yang ketiga, al-hijamah. Ya, hijamah bekam. Ya, dibekam, ya salah satu daripada kebiasaan para rasul. Ya, para rasul tuh dibekam lu, hijamah. Ada sahabat kan yang minum darah bekamnya Nabi kan, haram masuk neraka. Dibekam. Kalau kita laki-laki, perempuan kan ada istilah haid. Ya. Kalau kita laki-laki dibekam. Ada yang pernah dibekam sih? Ya, jalanin. Kalau nggak pernah sama sekali, jangan ya. Jalanin minimal seumur hidup lah. Ya, sehat juga kan bekam. Wal hijama bekam, dan yang keempat asyiwak. Nah, kembali lagi tuh tadi ke fadilah yang pertama. Asyiwak. Ya, siwak salah satu daripada sunnahnya para rasul. Wa ta'attur. Ya, menggunakan wewangian. Minyak wangi, ya ta'atur. Man tabarihuhu zada akluh, kata Imam Syafi'i. Siapa yang wangi, ya, demen pakai minyak wangi, zada akluh, bertambah akalnya, kecerdasannya bertambah. Pakai minyak wangi. Ya, dan zolim kita, kalau saudara kita keganggu gara-gara bau, ya, zolim. Misalnya bau ketek misalnya, bau mulut. Ya, kecium sama saudara kita nih, sama teman kita, keganggu dia, zalim kita. Lagi sholat misalnya, ya, bacaan Fatihah kan pelan, kalau pelan kan pakai napas tuh. Kecium baunya, bau dia, nggak nyaman, nggak khusyuk sholatnya, zalim, dosa kita. Itu. Bau badan, ya, pakai minyak wangi makanya. Itu salah satu daripada sunnahnya para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai minyak wangi. Nah ini nih makanya yang dibilang kemarin tuh siapa, si Panji Gumilang ya, lagi sholat jaga jarak, bau pete, bau ini. Ya makanya kan dianjur kita pakai minyak wangi, atur pakai minyak wangi. Itu yang kelima. Dan yang keenam, nah ini mungkin agak sensitif nih. Kathratul azwaj, banyak menikah. Ya banyak menikah deh, salah satu daripada sunnahnya para rasul. Cuman kalau kita mah ya para Nabi Sulaiman punya istri 300, orang kaya sepanjang sejarah manusia. Nabi Sulaiman 300 bininya. Orang karang, buset, dihujat. Itu Pak Nabi Sulaiman istri 300. Nabi siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim, ya, istrinya 4. Yang masyhur kan 2 ya, Hajar sama Sarah. Yang masyhur itu bininya 4, Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad 9. Nah, cuman itu khususiat lah, khususiat untuk para anbiya, para rasul. Ya, kalau kita nggak bisa, kita 9, ya, batas 4. Itu pun harus lulus persyaratannya. Ya. Boleh sih secara hukum boleh, tapi harus syarat-syaratnya harus dipenuhi, ya. Seperti dia adil, ya, membagi waktu, nafkah dan lain sebagainya. Begitu. Dan tanggung jawabnya juga harus dia terima risiko. Ya. Kan semua beban dia, dosa-dosanya dia kan dilariin ke kita. Itu di akhirat nanggungnya lebih berat lagi. Ya ini referensi aja supaya kita bisa mengenal daripada sunnah-sunnahnya para anbiya dan para rasul. Wallahu a'lam bishawab.